Bumi, air, dan seluruh kekayaan alam adalah harta yang diberikan Tuhan kepada bangsa ini. Bangsa yang berpijak pada keluhuran bangsanya, bangsa yang terus tumbuh dan selalu mampu beradaptasi dengan kemajuan peradaban. Semangat pemuda membangun pertanian Indonesia. Semangat jiwa muda yang membara tertanam di dalam anak bangsa Indonesia. Dengan berpikir kreatif, inovatif, dan berbagai cara yang dilakukan dalam bidang pertanian Indonesia, kemajuan pertanian Indonesia terletak pada jiwa-jiwa muda di era saat ini. Dihuni oleh jiwa-jiwa yang merdeka, yang tak pernah kenal kata menyerah. Inilah kami, bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Adi Irfan Syah, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Magelang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara pengolahan tanah untuk budidaya tanaman agar baik dan menjanjikan bagi tanaman itu sendiri. Nah, bapak-bapak, ibu sekalian, bagaimana sih yang kita ketahui bahwasanya mengenai pengolahan tanah? Betul nggak? Pasti betul. Karena apa? Pengolahan tanah merupakan aspek utama sebelum melakukan budidaya. Nah, mengenai pengolahan tanah itu sendiri dapat dikatakan bahwa pengolahan tanah merupakan aspek utama yang diperlakukan untuk budidaya tanaman. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa pengolahan tanah itu sendiri pasti hal yang paling utama untuk dijalankan. Mengapa demikian? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu pasti semuanya sudah tahu mengenai pengolahan tanah itu sendiri. Nah, mengenai pengolahan tanah tak luput dengan adanya tanah. Betul bukan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Nah, sekarang gini bapak-bapak, ibu sekalian, apa yang bapak-bapak, ibu sekalian ketahui mengenai tanah? Coba bayangkan. Bila tanah tidak ada, pasti tanaman tidak akan tumbuh. Betul bukan? Iya, pasti betul. Karena apa? Tanah merupakan aspek tempat pertumbuhan bagi tanaman itu sendiri. Mengapa demikian? Karena tanah itu sebagai rumah. Nah, misalnya gini bapak-bapak. Tanah itu kan sebagai rumah. Nah, misalkan bapak-bapak, ibu-ibu punya rumah, namun tidak adanya dalam aspek kehidupannya, kehidupan tanah itu sendiri tidak diimbangi dengan pengolahannya. Ibaratkan bapak-bapak, ibu-ibu membangun rumah, tidak ada yang namanya fondasi. Betul bukan? Iya, pasti betul. Karena apa? Dalam budidaya tanaman pasti ada yang namanya pengolahan tanah. Nah, pengolahan tanah itu sendiri merupakan aspek paling terpenting sebelum melakukan suatu budidaya. Nah, pengolahan tanah itu sendiri ada berbagai macam, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, dalam pengolahan tanah itu sendiri itu bergantung dengan apa yang akan kita budidayakan. Sebelum melakukan budidaya, kita harus mengetahui pengolahan tanah yang tepat untuk tanaman yang akan kita budidayakan. Betul nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Nah, sekarang kita bayangkan bila bapak-bapak, ibu-ibu dalam melakukan suatu pengolahan tanah itu salah. Misalnya, bapak-bapak, ibu-ibu membangun rumah itu berkaitan tidak adanya fondasi atau tidak adanya tiang. Nah, itu kan pasti salah. Itu juga sama halnya dengan pengolahan lahan. Pengolahan lahan bila tidak disesuaikan dengan budidaya tanaman yang akan dijalankan, itu pasti juga akan salah dan tidak maksimal dalam proses produksinya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pasti sudah mendengar mengenai tanah yang akan diolah itu juga harus ada yang namanya unsur hara. Nah, unsur hara tersebut itu apa sih bapak-bapak, ibu-ibu? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pasti sudah pernah tahu mendengar apa sih yang dinamakan dengan unsur hara? Unsur hara, iya betul sekali bapak-bapak, ibu-ibu. Unsur hara merupakan suatu nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman dalam proses berkembang biakannya. Nah, perkembang biakan. Nah, tadi dijelaskan mengenai perkembang biakan itu dibantu dengan yang namanya unsur hara.
Nah, setiap tanaman itu menyerap unsur hara dalam tanah. Nah, tanah itu harus diolah secara benar agar dapat menyerap unsur hara secara maksimal. Unsur hara dalam tanah tersebut harus kita imbangi dengan yang namanya berbagai nutrisi, baik nutrisi organik maupun yang lainnya. Misalkan kita harus memenuhi yang namanya NPK. Nah, dalam memenuhi unsur hara tanah itu agar dapat berkembang tanaman yang kita budidayakan tersebut harus mengetahui pH yang diterapkan. Nah, untuk pH tanah yang netral dalam proses budidaya, sebelum itu langkah utama itu kita melakukan yang namanya pengukuran pH. Pengukuran pH tanah yang baik itu yang netral dengan rentan nilai yang 6,5 sampai 7. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan mengenai baik dari pengolahan tanah yang baik, dari pH tanah yang baik, bagaimana prosesnya yang baik. Nah, sebelum itu bisa dilihat nanti akan diputarkan video mengenai pengolahan tanah yang baik, biar Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian mengetahui bagaimana sih pengolahan tanah yang baik dari menurut adanya pengolahan itu yang berdasarkan dengan teknologi yang ada. Nah, tadi udah dilihatin mengenai video, terus penjelasan mengenai pengolahan tanah yang baik sekilas. Kemudian apabila dalam penyampaian informasi ini ada kurangnya, itu datangnya dari saya, dan adanya kelebihan itu datangnya dari Sang Maha Kuasa. Betul bukan? Iya. Nah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila supaya lepas nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani.